Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sobat channel Logika Kehidupan. Hidup bukan hanya soal apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang bagaimana kita memahaminya. Dalam materi kali ini, kita akan belajar melihat hidup dari sudut pandang logika, agar kita tidak mudah kecewa, tidak cepat menyerah, dan mampu bersikap bijak dalam setiap keadaan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mengapa kita gagal padahal sudah berusaha. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa aku gagal padahal aku sudah berusaha keras? Pertanyaan ini wajar, karena dalam pandangan umum, usaha yang sungguh-sungguh seharusnya membuahkan hasil. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Logika kehidupan mengajarkan kita bahwa usaha adalah syarat perlu, tapi bukan syarat cukup untuk sukses. Ingat, manusia hanya berusaha. Tuhanlah yang menentukan. Sang Penciptalah yang mengabulkan. Ini adalah catatan yang harus Anda lakukan ketika Anda melakukan suatu keinginan atau tujuan. Penyebab umum kegagalan meskipun sudah berusaha. Yang pertama, biasanya adalah usaha tidak terarah. Berapa banyak orang memiliki keinginan tetapi serampangan gitu ya. Usaha tanpa arah seperti berlari di treadmill, capek, berkeringat, tapi tetap di tempat ya. Kenapa? Karena itulah tidak ada arah yang jelas ya. Jadi hanya dia punya semangat tinggi tetapi nggak jelas tujuannya kemana. Tanpa tujuan jelas dan strategi yang tepat, usaha menjadi sia-sia. Contoh, belajar banyak materi tapi tidak fokus pada yang dibutuhkan untuk ujian, maka akhirnya bisa jadi ujian itu tidak lulus. Yang kedua, penyebab umum kegagalan meskipun sudah berusaha adalah kurang ilmu dan pengetahuan. Usaha keras tidak akan maksimal jika dilakukan dengan cara yang salah. Ilmu adalah peta, usaha adalah perjalanan. Tanpa peta, kita bisa tersesat meski jalan cepat. Contoh, ingin membuka bisnis kopi tapi tidak paham manajemen biaya dan pemasaran. Tentunya ini tidak ada jaminan kita akan sukses dalam jualan kopi atau bisnis kopi. Nah, Anda juga bisa melihat beberapa contoh kenapa hidup di dunia ini orang berbeda-beda. Ada yang demikian, ada yang demikian. Pendek kata, setiap manusia hidup itu tidak ada yang sama. Walaupun terkadang beririsan, kesamaan atau kemiripan. Disitulah letak peranan ilmu dan pengetahuan. Hasil yang didapat pada saat ini itu adalah buah hasil dari yang dulu kita lakukan. Dan di depan itu adalah buah hasil yang sekarang kita lakukan. Betapa pentingnya ilmu itu, karena ilmu yang mendorong kita untuk menjadi sesuatu, dan ilmu yang mendorong kita akan menuju kepada tujuan kita yang kita inginkan. Walaupun orang tujuan sama, tetapi perjalanan akan berbeda. Walaupun orang keinginan sama, tetapi hasil tidak akan pernah sama. Demikianlah keilmuan tentang seperti peta ya. Lalu yang ketiga, penyebab umum kegagalan manusia ya, dalam
berusaha, yaitu waktu dan momentum yang belum tepat. Kadang bukan kita yang salah, tapi momennya belum pas. Sukses sering memerlukan timing yang tepat. Jadi kalau kita misalkan belum waktunya, tentu saja ini bukan merupakan suatu kegagalan, tapi ini adalah merupakan waktu yang menentukan. Seolah dalam bertanding sepak bola ada 2 kali 45 menit. Walaupun waktunya sudah habis, walaupun Anda belum mendapat hasil atau gol, disitulah letak waktu yang menentukan. Jadi keberhasilan diukur oleh waktu. Makanya Anda harus bisa-bisa ya, pandai-pandai melihat-melihat situasi dan kondisi, karena di dalam kesuksesan ada momen-momen yang tepat untuk menjadikan Anda sukses. Yang keempat, penyebab umum kegagalan meskipun sudah berusaha, tidak ada evaluasi. Banyak orang mengulang kesalahan yang sama karena tidak mau atau tidak mampu mengevaluasi. Usaha tanpa evaluasi, mengulang nasib yang sama, itu hanya buang-buang waktu. Jangankan Anda berjalan di suatu tempat, sudah tahu jalannya itu salah, balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Itu adalah sesuatu yang membuang-buang waktu. Sehingga waktu Anda panjang dan Anda mengatakan ini adalah kegagalan, walaupun saya sudah berusaha. Yang kelima, penyebab umum kegagalan meskipun sudah berusaha adalah faktor eksternal. Ada hal di luar kendali kita, kebijakan, kondisi ekonomi, cuaca, atau kesehatan. Ini adalah di luar daripada kemampuan dan kendali kita. Maka daripada itu, tanamkan di diri Anda sebuah kesabaran. Kita mengejar perlu, berusaha keras perlu, tetapi Anda mesti memiliki kesabaran bahwa sesungguhnya kesuksesan bukan milik kita. Kesuksesan adalah sesuatu yang harus Anda raih dengan mengedepankan proses dan berserah diri kepada yang memiliki kesuksesan itu sendiri. Ketika Anda berangkat dari sana, berhasil atau tidak berhasil, sesuai atau tidak sesuai, Anda sudah memperhitungkan, sehingga di mata Anda, apapun yang Anda lakukan, itu adalah merupakan bagian daripada upaya keberhasilan itu sendiri. Bukan berarti menyerah, tapi perlu adaptasi terhadap faktor-faktor ini, karena faktor eksternal tidak bisa diprediksi, di luar dugaan. Usaha adalah fondasi, strategi adalah arah, evaluasi adalah penguat. Kegagalan tidak selalu berarti kita tidak mampu, tapi bisa berarti kita sedang belajar untuk menemukan cara yang benar. Hidup bukan sekedar tentang siapa yang paling keras berusaha, tapi siapa yang paling pintar menyesuaikan diri. Cara mengubah kegagalan menjadi kesempatan. Analisis kegagalan, tanyakan apa yang kurang, bukan kenapa aku gagal. Perbaiki strategi, coba cara baru, belajar dari orang yang sudah berhasil. Tingkatkan ilmu, jangan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Tetapkan target yang jelas, gunakan prinsip SMART. Bangun ketahanan mental, lihat kegagalan sebagai latihan, bukan akhir perjalanan. Kita gagal bukan karena kita bodoh atau kita lemah, tapi karena kita belum menemukan cara, waktu, dan arah yang tepat. Ingat, usaha keras tanpa ilmu dan strategi hanya membuat kita lelah, bukan berhasil.
Begitulah perjalanan manusia dalam menggapai kesuksesan. Jadi Anda sudah benar, Anda melakukan usaha dengan keras, tetapi Anda tinggal meneruskan, tinggal bekerja cerdas, tinggal diarahkan, dan jangan lupa dievaluasi dari apa yang pernah Anda lakukan. Demikianlah logika kehidupan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.